Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Pun kullu bani adama khata'un. Semua anak cucu Adam kuwi mau duweni salah. Paham nggih? Semua anak cucu Adam kuwi mau duweni salah. Makane aja sampai niki rumangsa ora tau duweni salah ning wong. Belajar ketika waktu iki mau belajar sampai iki rumangsa bersalah. Lek wong iki rumangsa bersalah, kalau orang itu mempunyai rasa bersalah, maka dia akan membenarkan setiap apapun yang diucapkan, setiap apapun yang ditindakkan, dan setiap apapun yang dikehendakkan. Gitu loh. Contoh, ini ada sebuah kisah yang bernama Imam Hanafi. Dia itu Imam Hanafi itu seorang imam besar. Imam Hanafi itu seorang imam besar yang banyak umatnya, banyak kaumnya. Gitu loh. Imam Hanafi itu seorang imam besar yang banyak imamnya, banyak kaumnya. Dia itu mungkin ada rasa bangga merasa sudah kiai yang sudah banyak santrinya. Gitu loh. Merasa sudah menjadi kiai. Akhirnya suatu ketika ada seorang anak kecil. Anak kecil pakai sandal bakia. Sandal bakia itu seperti tahu nggih? Sandal bakia. Sandal bakia itu yang terbuat dari kayu. Lah, ketika waktu sandal bakia anak itu sedang pakai sandal bakia. Padahal anak mungkin sekitaran umur 11 tahun atau 10 tahun. Lah, ketika waktu dia ditanya, wahai anak kecil, terus akhirnya dia berjalan anak kecil di depan si Imam Hanafi itu tadi. Ditanya, Ger, hati-hati kalau pakai sandal, ntar takutnya tergelincir. Ntar takutnya tergelincir. Lah, ketika waktu dia ngomong takutnya tergelincir, akhirnya si anak itu menjawab, makasih Pak Yai. Terus akhirnya ditanya, si anak kecil menanya, kalau boleh tahu bapak itu namanya siapa? Bapak itu namanya siapa? Nama saya Nu'am. Nama saya Nu'am. Imam itu bilang nama saya Nu'am. Oh, bapak itu yang imam besar di situ toh. Seorang imam besar yang banyak santrinya, yang sudah banyak yang menghormati dirinya. Iya. Ada apa, Nak? Pak, kalau saya pakai sandal yang terbuat dari bakia ini, yang terbuat dari kayu ini, kalau saya itu pakai bakia terus saya itu tergelincir, itu paling saya cuma jatuh. Tapi jatuhnya cuma di dunia dan merasakan sakitnya cuma sebentar. Tapi ketika waktu bapak menyandang seorang imam, dan ketika waktu sampai menyampaikan salah kepada imam itu tadi, menyampaikan salah kepada umatmu, dan bapak merasa bangga sudah dihormati banyak orang, merasa bangga dengan dirinya kadang seorang kiai, maka jangan salahkan kalau bapak besok bisa tergelincir di api neraka. Anak umur 10 tahun menasihati orang imam besar, merasa dirinya bangga jadi seorang imam besar yang sudah banyak jamaahnya, banyak santri. Bapak, boleh saya cuman ketika waktu saya pakai sandal bakia ini yang terbuat dari kayu, paling saya cuman jatuh, tapi rasanya sakit sebentar. Tapi kalau sudah bapak sampai ibaratnya tergelincir dengan merasa membanggakan diri bapak, maka bapak akan tergelincir di api neraka. Ojo membanggakan diri. Jangan sampai kita itu membanggakan diri kita. Gitu. Saya sudah sering katakan, Nabi Adam diusir di dunia karena hawa nafsu. Porono mangan buah koldi, bisikan setan teko hati, bisikan setan dari hati. Wih, makan buah koldi.
Tapi kalau yang iblis itu diusir dari dunia, iblis diusir dari neraka itu bukan karena makan buah koldi, tapi diusir dari dunia karena ana khairu minkum, aku lebih baik daripada kamu. Aku sering katakan kesalahan terbesar di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling pintar. Contoh, setan tidak akan pernah mengajarkan kita kebaikan, kepinteran, ataupun kebenaran. Tapi setan mengajar kita merasa baik, merasa benar, dan merasa pintar. Itu yang paling bahaya. Merasa pintar itu tadi, merasa paling baik, merasa paling suci. Wes, karena apa toh Bu? Di dalam Ihya Ulumuddin itu dijelaskan besok di hari zaman akhir atau besok di di zaman akhir, ibadah utama itu adalah ibadah ketika waktu kamu tidur. Justru ketika waktu tidur itu menjadi ibadah utama dalam ihya itu tadi. Loh nyapa ketika waktu dalam ihya kok waktu turu kok malah menjadi ibadah utama? Karena ketika waktu kamu tidur, kamu tidak akan mendengarkan matamu, kamu tidak akan melihat barang kemaksiatanmu, kamu tidak akan mendengar dengan telingamu, dan kamu tidak akan mendengar dengan ucapan. Berkata dengan ucapan. Karena apa? Sampai tangi turu sing delok wis HP. Gitu loh. Maka orang-orang alim itu justru ibadah utama itu adalah ketika waktu dia tidur. Jadi ketika waktu dia tidur sudah tidak melakukan dosa. Banyak dia itu berdiam diri, ketika waktu dia sholat terus akhirnya cuma tidur saja. Karena ibadah besok ketika waktu zaman akhir besok, ibadah itu malah di dalam ihya itu dijelaskan ibadah utamanya besok itu malah kadang ketika waktu kita bisa tidur. Kalau kita bisa tidur kita tidak melakukan dosa. Karena kemaksiatan sudah merajalela. Saiki contoh kaya ning Turki. Aku wis ngomong toh, besok tahun 2000 ke atas wong mati ora cukup siji. Sekali mati senengane bareng. Kok sing pertama dijimuk pinggir laut, pinggir gunung, pinggir kali. Lah sekarang gak ini Turki sepiro wae? Pirang ewu sing dijimuk ning? 3.000, 3.000, 4.000. Bayangkan sekali Allah itu mengambil nyawa manusia itu 4.000. Makanya diomongi ning kitab Poncondrio 5 yang pernah dijelaskan kepada saya, besok tahun 2000 ke atas wong mati ora cukup satu. Sekali mati selalu berombong-rombongan. Sekali mati senengane bareng. Yang pertama dijimuk di pinggir laut. Yang kedua pinggir kali. Yang ketiga pinggir alas, pinggir gunung, baru pinggir kutha. Akhirnya kutane dendakne. Ya saiki iki pun kenyataannya. Wong mati gak cukup siji, sekali mati senengane bareng-bareng. Sekali mati sekali meninggal itu rombongan. Itu tahun 2000 ke atas itu sudah dijelaskan orang-orang dulu itu tadi. Gitu loh. Karena apa? Karena sudah banyak dosa. Makanya nopo to kullu bani adama khotoun, setiap manusia itu tempatnya salah dan dosa. Makanya orang-orang Jawa bilang eling lan waspada. Makanya saiki aja sampai awake dhewe urip ning ngeten iki kudu ditata sing tenanan. Mlaku sak mlaku, obah sak obah, tumindak kuwi mau kira-kira senyakiti wong napa mboten. Gitu lho. Lek awake dhewe niku sekali ibarat obah sak obahe ucapan sak ucapan tapi bisa menyakiti hati orang, berarti di situ sampean wis dolim ning wong. Aku sudah sering katakan, enggak penting kita menjadi orang hebat, tapi lebih penting lagi kita menjadi orang yang bermanfaat. Enggak penting kita menjadi orang
baik, tapi lebih terbaik, tapi lebih penting kita bisa berbuat baik. Nggak penting kita menjadi orang pemenang, tapi lebih penting lagi kita menjadi orang hidupnya bisa lebih tenang. Karena apa? Ada dua hal yang harus kita lupakan dan ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama yang kita lupakan, satu, kesalahan orang lain kepada kamu atau keburukan orang lain kepada kamu kita harus lupakan. Wong itu pernah duwe salah ning sampean, wis ilangno bene. Aja dieling-elinge, kae tau disalah ning aku. Awas ditenono kae yo. Tenono tak dongakne anak putumu ben gak nganu. Kebanyakan orang. Ngene mboten? Kebanyakan orang. Makanya saya sering katakan apa jenenge? Lebih baik yang lebih kita yang harus kita ingat adalah kesalahan kita kepada orang lain. Kita harus ingat. Lek awake dhewe duwe salah ning wong, kita iling-iling terus minta tobat kepada Allah. Apabila lebih baik lagi minta maaf kepada sesama manusia. Saya sering bilang kemarin, bayangkan yang berdoa malaikat Jibril, tapi yang mengaminkan Muhammad. Kira-kira mandi no mboten Bu? Mustajab apa mboten? Sing ndonga malaikat Jibril, sing ngamine Muhammad, wong sing sampurna sealam donya. Kira-kira mustajaban no mboten? Mustajab. Maka yang mengaminkan itu siapa? Yang pertama yang diminta malaikat Jibril siapa? Wahai ya Allah, apabila ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka jangan engkau terima amal ibadah puasanya. Lek sampai durhaka ning ibuke sampean, durhaka ning wong tuwa sampean, jangan terima amal ibadah puasa. Ku sing ndonga Nabi Ibrahim, Nabi malaikat Jibril, sing amine Muhammad. Diaminkan 3 kali, mintanya 3 kali. Terus yang kedua, wahai Muhammad, ya Allah, apabila ada seorang istri yang tidak berdurhaka kepada suaminya, maka jangan engkau terima amal ibadah puasa. Yang ketiga, ya Allah, apabila ada seorang muslim, sesama muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan sesama muslimnya, maka jangan engkau terima amal ibadah puasa. Napa to Bu? Sampeyan umpamane buruh kaya, kuwi turu ning pangkuane Pak Slamet karo buruh Pak Slamet diusuk-usuk rambute. Sebanyak sing usuk-usuk rambute iki malah dosane iki mau digobrokne karo Gusti Allah. Penak Bu lek wong wedok golek ganjaran niku Bu. Enak banget. Pokok sampean lek pengen umpamane merasa dosa sing akeh ya, langsung dang turu ning pangkuane, Pak, aku pangku, Pak. Iya, Mas. Aku pangku, Pak. Iya, Mas. Gitu loh. Malah terus pangku kon usuk-usuk rambute. Dik, sampean kok malah wayu to, Dik? Heeh ta, Mas. Lah, ketika waktu itu sausukan ki mau rambut sebanyak rambutnya dibelai seorang suamimu, maka dosa-dosa yang sebanyak itu lah yang akan dihapus oleh Allah. Mudah apa enggak? Wong wedok banjaran ki mudah banget. Mudah banget. Makanya lek sampean ki ibarate engko diambung, ketika waktu sampean mencium tangan seorang istri seorang suamimu sama seperti kamu mencium hajar aswad. Apalagi wis ngandung bathuk pipi wong pipi tengen. Tapi aja ngomong, Dik, sampean itu bagaikan keningmu sebagaikan hajar aswad. Berarti ya ireng berarti bojone. Iku malah nesu. Ya, ketika waktu mau makanya orang perempuan itu paling mudah dalam mencari pahala kepada seorang suami ketika waktu yang masih punya suami. Mudah banget Bu. Sampean itu mudah banget masak nih bojo. Kuwi wis ganjarane luar biasa. Sampean lebuk nggih, ibarat bojone sampean ki jamaah ning masjid. Sampean gak usah jamaah, sampean salat dhewe ning omah, tapi sampean ngijini
bojone ya wis Pak, sampeyan hati-hati ning dalan, sampeyan salat jamaah. Kuwi ganjaran iki padha. Wong lanang wedok ketika waktu sampeyan ngijini bojone tok, padahal sampeyan gak nglakoni salat. Gak nglakoni salat jamaah. Meskipun to sampean keadaan menstruasi gak nglakoni salat, ketika waktu suamimu tuh pergi jamaah di masjid sampean ngridoni kuwi dan malah ndongakne iki mau ganjarane iki mu padha lek oleh bojomu nglakoni salat. Penake wong lanang kuwi mung penake wong wedok iki ngoten niku lho. Penake wong wedok golek ganjaran iki gampang. Aja gurmet waktu apa namanya belanjane kurang ya lah mas kuwi nggih dadine cara mudah makanya sampai Kanjeng Nabi ngomong lau kunta amiron ahadan ayas juda li ahadin la amartum nisaa la ayas judna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihina minal haq. Seandainya kalau di dunia ini boleh disujudin ya Allah, maka aku akan menyuruh seluruh wanita itu bersujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak seorang suami menjadi tanggung jawab kewajiban seorang istri. Sing penting wong lanang megawe, sing penting wong lanang ki mau ibadah, sing penting wong lanang ki mau tanggung jawab fid dunya wal akhirah ning wong wedok. Wong wedok wajib hormati, wajib tawaduk ning wong lanang. Taat kepada orang suami. Jadi taat kudu taat ning suami. Insyaallah wis ganjarane insyaallah karo Gusti Allah dilebokne janahe Gusti Allah. Bayangkan Bu ya, dulu ketika waktu Nabi Muhammad itu tahu buka pintu surga waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj ketika waktu dia sama Allah itu disuruh jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Waktu pertama buka pintu surga, moro-moro ki enek wong wedok iki moro-moro nyalip mendahului Kanjeng Nabi ki lewat kiwa mak suntul. Sopo kowe? Sopo sampean? Aku seorang istri yang ditinggal mati oleh suamiku dan saya mempunyai anak 6 dan saya hidupi semua, saya perjuangkan semua dan anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah. Langsung Kanjeng Nabi disalib ke kiwa. Kanjeng Nabi lo didahului dari kanan, dari kiri. Bayangkan seperti itu. Mudah banget ketika waktu ada seorang janda terus dia itu mempunyai anak dan janda itu berusaha banget menghidupi seorang anak. Lah saiki ora lek apalagi lek wong lanang. Lek wong lanang ditinggal bojone minggat kuwi bingung golek bokong neh kaya sing ngomong. Tapi lek wong wedok ditinggal bojone lunga utawa ditinggal bojone ninggal, kuwi bingung lek ngopeni anak. Dadi ora mikir golek bojo. Kuwi lho. Tapi lek ibaratnya orang perempuan, lek wong lanang ketika ditinggal wong wedok, bingung lek golek bokong anyar neh. Kuwi wis kodrate wong lanang, ora iso adoh teko wong wedok. Nggih? Yes niku. Makane apa jenenge? Kullu syai'in biyadillahi fata'amma inna yad qalbi. Jadi ini sampai ini gak usah segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Jadi tenanglah wahai hati. Jadi ini umpamane bojomu nggih, seorang suamimu. Yang penting sampean ki mau wis melayani seorang suamimu sebagai istri cukup. Itu sudah kewajibanmu sudah gugur.
Tapi ketika itu sampai jangan mengharapkan suamimu tuh biar perhatian kepada kamu, biar cinta kepada kamu, karena saya itu sudah berjuang agar suami itu cinta. Berarti setiap sama melakukan apapun itu karena keinginan pengen dapat balasan. Tapi kalau semua itu sampai lakukan karena ridhani Allah, karena melalui lantaran seorang suami, maka Allah akan memberikan sesuatu kebaikan kembali kepada diri kamu. Tapi ketika waktu kita sudah berkorban kepada istri kita, kita berkorban kepada suami kita semaksimal mungkin, tapi kita mengharapkan kebaikan suamimu, malah yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Makanya di sini jangan berharap kepada manusia, berharapnya kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Paham nggih? Makanya ini pesen kula, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita perjuangkan, semua itu ikutkan campur urusan itu kepada Allah. Ojo setiap apapun sampai lakukan tujuannya karo nafsu. Lek sampai karo nafsu malah kan itu apa-apa. Tapi ibarat setiap apapun yang sampai lakukan koyo, meskipun sampai itu megawe, meskipun sampai nyapu, tapi ketika waktu kamu ingin mendapatkan ridhonya Allah, mengawal kalimatnya Allah, maka disitulah Allah akan hadir di dalam hatimu, Allah akan hadir bersama. Maka setiap apapun yang kita lakukan itulah yang dinamakan taqwa, tawakal kepada Allah. Jadi setiap hari itu nggak pernah putus kepada Allah. Gitu. Maka orang hidup itu ada 3. Yang pertama adalah akal. Maka akal itu adalah kehendak, keinginan kita. Yang kedua adalah hati. Akal hati. Ketika waktu hati itu sudah pasrah, hati itu sudah bisa mendekatkan kepada Allah, yang terakhir adalah kehendakmu atau perbuatan. Maka saya sering katakan hati, pikiran, ucapan, dan tindakan harus selaras. Kuilah kuwi sing diarani rukun. Lek sampean hatimu, pikiranmu, ucapanmu, tindakanmu wis selaras, berarti iki sampene diarani wis rukun. Lah lek wis rukun ngerti sing diarani Islam isi karo alam. Dadi iso nyatu sampean isi karo alam ki mau. Baru lek wis kamu sampean isi nyatu karo dirimu, sudah menyatu dengan dirimu, sudah iso rukun kepada dirimu dan kamu sudah menyatu dengan Allah, barulah rukun Islam. 1. Syahadat, menyaksikan kehadirannya Gusti Allah, menyaksikan, yakin semua yang diciptakan di muka bumi ini, semua yang diciptakan di alam ini adalah ciptaan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti setelah itulah kamu akan menafikan semua. Makanya nek sampean maca la ilaha illallah, sampean ada namanya nafi dan isbat. Lah, nafi itu apa toh? La ilaha, tiada Tuhan selain. Berarti hilangkan semua. Jangan menuhankan semua, hilangkan. Hawa nafsumu yang kamu punya kehendak hilang kabeh. Baru la ilaha, tidak ada. Termasuk jasadmu tidak ada semua. Terus gak usah diakuan, hilangkan semua itu tadi. Jasadmu, bumi, semua itu sudah tidak ada. Sifatnya kosong. Ilaha. La ilaha, itu nafi. Ketika waktu kamu sudah dinafikan, illallah, semua ini hanyalah wujudnya Allah. Yang mewujudkan tetap Allah. Maka al-insanu siri wa ana sirhu. Sejatinya makhluk itu adalah sirnya Allah. Manusia itu adalah sirnya Allah. Berarti sirnya itu apa? Barang gaib Gusti Allah. Karena apa? Gak mungkin kalau gak ada sebab, kalau gak ada akibat. Gak mungkin kalau gak ada asap, kalau gak ada api. Lek sampai pengen roh asap ya kudu gawe api dhisik. Gitu. Lah lek sampai iso roh api nih, engko akan muncul asap. Berarti itulah. Lek sampean pengen urusan ngene matahari kudu nganteni awan dhisik. Nggih mboten? Lah lek roh sampean ngrasakne sinar matahari, baru roh sampean matahari ini.
Akhirnya roh bayang-bayange sampeyan. Makanya saiki tak dol, sing ciptakne bayang-bayang ki awake dhewe apa lampu? Lampu. Sing ciptakne bayang-bayang itu sinar sejatine, Bu. Lah lek paling awake dhewe gawe sinar ya nek bayang-bayang, tapi kalau nek sinar enake bayang-bayang. Semua yang disinari sama matahari akan ada kehidupan seperti tumbuhan. Kenapa kalau di gua-gua nggak ada tumbuhan? Karena tidak ada sinarnya matahari. Berarti sifatnya adalah pantulan. Bumi itu adalah seperti kita disinari bayang-bayang, itu adalah kehidupan. Pun itu aja, nggak usah banyak-banyak. Wes wudu, kek melok dikir.